Halo teman-teman, balik lagi sama aku, Jacqueline dari Jason Deris. Hari ini aku mau sharing tentang 50 fakta mengenai rap monster atau Kim Namjoon, Uri leader from BTS. So, kita mulai aja ya. Oke, yang pertama, Kim Namjoon lahir pada tanggal 12 September tahun 1994 di Ilsan, tepatnya di Provinsi Gyeonggi. Terus nomor 2, Kim Namjoon atau yang biasa kita sebut Rap Monster atau RM adalah leader dan main rapper dari BTS. Dia juga selain itu merupakan penulis lagu dan juga produser. Dia telah membuat dan mengkompos atau memproduce lebih dari 100 buah lagu. Selanjutnya, sebelum dia join sama Big Hit atau jadi idol pada tahun 2010, jadi dia pas masa-masa sebelum jadi trainee-nya di Big Hit gitu, dia adalah seorang rapper yang suka perform di jalan gitu. Itu dia dulunya tuh namanya bukan RM tapi Rans Randa, RR, double R. Lalu dia dulunya tuh interest di hip hop atau apa ya, jadi dia itu minat di hal-hal kayak hip hop, rap itu setelah mendengarkan lagu dari Epic High yaitu yang berjudul Fly. Selanjutnya dia itu mulai nulis-nulis lagu pada tahun 2007. Jadi itu saat dia masih kelas 7 dan juga mulai membagikan kayak sharing lagu-lagunya dia atau ciptaannya dia itu di website hip hop. CEO Bang Siyuk atau Bang PD mendesain untuk membentuk Bangtan atau BTS saat dia pertama kali ketemu sama RM. Terus di awal karirnya dia itu mempunyai jadi kayak he suffered from an identity crisis of as an idol rapper. Jadi dia tuh kayak bimbang gitu, apakah dia seorang idol khusus yang rapper atau idol, kan itu jadi beda, jadi antara idol bener dan rapper. Kalau idol kan harus nari, harus bisa nyanyi, nge-rap. Kalau yang pure rapper mungkin ada gerakannya narinya, tapi lebih condong semuanya full 100% rap. Tuh dia kecil dulu, RM itu pengen besarnya nanti dia tuh pakai seragam, kayak berseragam gitulah. Jadi pekerjaannya tuh berseragam. Contohnya kayak polisi, army. Nah, dia itu dulu paling minimal tuh ya, dia tuh menyebutkan kalau dia tuh pengen jadi security di apartemen gitu. Mungkin kalau untuk anak-anak waktu dulu kecil yang ngeliat kayak wow pakai seragam gagah gitu kan, rapi. Jadi Bang PD itu ngasih tahu kalau ke RM kalau ya udahlah kamu rap aja, setelah dia ngedenger RM menyanyi. Tapi di lagunya yang bersama dengan V, di lagu kolaborasinya yang di track 4 O'Clock, banyak fans yang jatuh cinta sama vokalnya RM. RM's favorite karaoke song used to be Supreme Team's Deng Deng Deng. Oke, ini dikarenakan ada kesalahan teknis pada saat pengeditan. Kayaknya ini ada beberapa part yang kehapus, jadi aku nge-record ulang. Oke, kita lanjutin ya. Jadi dia tuh berada di klub yang sama dengan BTOB Ilhon semasa dia SMA. RM bersama dengan Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook masuk ke Universitas Global Cyber University. RM mempunyai seorang adik perempuan yang umurnya itu sama Jungkook. Berarti tahun ini tuh 24 tahun, kalau di Koreanya 25 tahun. Tapi dia tuh gak mau sama sekali kenalin adik ceweknya ini ke Jungkook. RM itu tingginya 181 cm. Dia itu merupakan member tertinggi di BTS. Dia itu tidak mempunyai religion atau kepercayaan, karena ya di Korea Selatan sendiri
masih banyak orang-orang yang rakyatnya tuh masih yang ateis atau tidak punya religion. Terus dia itu ketika saat masih pelajar, dia belajar di sekitaran 30 sampai 40 Hagwons. Nah, ini 30 sampai 40 Hagwons sepertinya sih kayaknya suatu kayak daerah-daerah gitu. Nanti aku coba cari kalau misalkan dapat sih gambarannya atau itu tuh area apa, nanti aku bakal kasih deskripsi atau penjelasannya ya. Nah, IQ-nya dia itu memiliki skor sebesar 148 dan termasuk golongan yang jenius. Karena dia tuh orangnya rajin belajar, rajin baca buku kalau di waktu senggang. Di kamarnya aja juga ada rak buku yang penuh-penuh dengan buku. Aku mau coba cari tahu kalau misalkan ada beberapa judul yang pernah diketahui oleh army gitu. Saat dia berumur 15 tahun, Namjoon itu mempunyai skor TOEIC. Kalau mau tahu, TOEIC itu seperti kayak kalau kita TOEFL. Skornya 850 dari 990, which is itu udah sangat wow. Udah sangat tinggi banget. Terus, RM itu menulis lirik lagu No More Dream karena dia tuh awalnya berpikiran kalau pas dia dulu waktu semasa dia di sekolah, dia tuh nggak punya mimpi sama sekali. Tapi ternyata ya itu, dengan dia itu sekarang jadi kayak bisa menggapai mimpi-mimpinya, berkarya di bidang musik. Dan khususnya juga dia banyak kayak di kolaborasi sama penyanyi lain, terus nulis lagu untuk membernya dan yang lainnya. RM itu dulu pernah nyobain dreadlocks. Kalau yang kalian tahu itu dreadlocks itu kayak yang apa ya, rambut orang reggae itu yang dipelintir-pelintir itu. Dia itu pernah nyobain waktu dia di middle school. Middle school itu berarti masih sekitar SMP. Dia pernah belajar di luar negeri, tepatnya di New Zealand selama 6 bulan. Karena dia juga yaitu mungkin dia sangat minat di dalam bahasa Inggris. Terus dia itu belajar bahasa Inggris dari saat dia nonton sitkom yang paling terkenal di Amerika, yaitu Friends. Jadi di BTS dia tuh selalu ditunjuk sebagai English speakers-nya. Selanjutnya, Namjoon pernah menjadi salah satu pembicara yang diadakan oleh UNICEF di UN Headquarters di New York. Jadi itu dia sama yang lain pernah datang ke UNICEF untuk menjadi salah satu pembicaranya. Dia tuh pidatonya tuh yang sampai terkenal itu loh, nanti aku kasih lihat juga. Pada mulanya skill dance dia itu jelek, terus banyak fans yang bikin kayak candaan tentang skill dance dia. Tapi dia tuh sekarang beda banget lah, udah improve banget gitu. Ya itu yang kemarin aku pernah ngasih tahu yang di 50 fakta tentang Kim Soo Jin. Nah itu dia tuh sebenarnya bukannya nggak bisa, mungkin masih kaku dan masih butuh banyak latihan. Makanya bisa dibandingin lah dulu sama sekarang itu better banget gitu. Namjoon disebut sebagai the god of destruction. The god of destruction itu sendiri. Jadi dia tuh setiap kayak megang barang pasti kalau nggak hilang hancur atau rusak. Jadi kayak the magic hand gitu loh. Kalau misalkan ya ada yang dia tuh lagi main-main sama properti untuk musik videonya mereka, MV-nya mereka ya, tiba-tiba tuh dia naikin lah atau dia pegang tiba-tiba rusak, kalau nggak ujuk-ujuk patah atau gimana gitu. Tapi emang bener gitu, karena mungkin dia lebih ke teledor. Tangan penghancurnya dia atau tangan destruktifnya dia pernah sekali nggak sengaja mungkin ya ngejobek bajunya Jungkook depannya itu saat perform Fake Love di stage. Dan tapi fans itu pada suka gitu, ARMY pada suka karena Jungkook dia biarpun makne tapi kan he's a hot guy gitu. Dia juga pernah ngemecahin lantai kaca yang merupakan salah satu part dari
set musik videonya mereka di Blood, Sweat, and Tears saat nari. Dia juga merupakan salah satu member yang paling clumsy itu, paling ceroboh gitu. Waktu itu pernah dia lagi mau pergi ke negara apa, jadi di bandara dia tuh baru inget kalau pasportnya dia tuh ketinggalan atau hilang gitu. Jadi secoroboh itu. Bahkan AirPods-nya dia itu udah sampai berapa belas kali kehilangan AirPods-nya. Entah itu salah satu, entah kelupaan dua-duanya gitu. Dia juga sering ngelupain kalau misalkan dia minjem barang dari member lain, dia tuh sering lupa untuk ngembaliinnya. Pernah dia tuh satu kali minjem earphone-nya V dan lupa dikembaliin selama 2 bulan. Nah, ini ada si faktanya kalau dia itu pernah kehilangan pasportnya di tahun 2016 dan 2017 saat ada tour di Northern Europe and Chile. Sampai membernya tuh udah biasa kayak dasar si Hyung mah biasa gitu, kayak Namjoon mah biasa ngilangin terus paspor. Itu adalah kutu buku, karena dia tuh suka banget kalau ada waktu senggang baca buku. Terus dia juga suka banget sama yang namanya art atau seni kayak lukisan. Makanya kalau punya waktu senggang itu dia juga kadang ke galeri seni untuk mungkin cari inspirasi. Ketika dia fokus sama satu hal dia tuh bakal kayak kalau kita mah lost in thought gitu loh. Dia kayak mikirin satu hal, dia tuh fokus ke situ terus. His favorite number is 1 because 1 is the first one is number 1. He doesn't eat foods and had cigarettes. Dia ada juga alergi atau gimana sama seafood, makanya dia nggak suka. Dia bukan nggak suka, dia itu nggak makan seafood. Dan juga dia nggak suka yang namanya rokok. Itu bagus banget karena menurut aku mungkin kan kalau penyanyi itu harus menjaga si tenggorokan, aku menjadi serak, tenggorokan sama paru-paru pernafasannya gitu. Jadi ya dia mungkin nggak mau, menghindari juga. He's a supporter of LGBT rights. RM itu suka sekali dengan snack-snack yang manis. Dia tuh senang banget yang namanya permen kapas, coklat, kue. Terus dia itu punya anjing peliharaan namanya Repmon. Terus dia itu suka warna hitam, ungu, dan pink. Tapi warnanya dia itu di BTS itu, jadi di setiap member di BTS mempunyai kayak color code-nya gitu lah. Jadi kode warnanya tersendiri masing-masing. Kalian bisa lihat aja kalau mereka lagi perform, mic-nya itu warnanya beda-beda. Untuk RM sendiri itu kadang-kadang hitam sama biru, kalau nggak salah sih seperti itu. Jadi disamain juga sama kepribadiannya mereka, warnanya itu. Salah satu film favoritnya itu adalah Eternal Sunshine. Terus jika dia adalah seorang perempuan, dia mau memacari J-Hope. Karena si J-Hope itu salah satu juga kayak punya sosok emak-emak gitu, punya sosok mama gitu, kayak a mother in the group juga gitu. Kalau saat di asrama, di salah satu program radio, RM pernah dipilih menjadi salah satu yang sangat mempunyai image playboy. Sekarang itu yang ke-43. Yang ke-43, dia itu lebih milih cewek yang seumuran dia atau lebih tua daripada dia. Untuk preferensi ceweknya, dia tuh pengen kayak penyanyi dan nulis lagu Yunha sebagai ideal type-nya dia itu. Karena dia tuh sangat suka sekali sama semua lagu dari Yunha.
Kalau tipe idealnya itu si ceweknya itu pengen yang punya suara yang bagus, pale skin atau jadi kulitnya itu putih banget, terus yang masih in shape, jadi fit, badannya tuh langsing, pinter, dan bakalan terlihat bagus penampilannya kalau memakai sepatu Converse warna merah. Jadi dia lebih tipe biarpun kayak feminim tapi casual gitu. Namjoon suka sekali berpergian tanpa membuat plan. Pernah waktu itu dia lagi ngerjain satu lagu. Nah, dia tiba-tiba pergi ke Tuksom Island untuk mengistirahatkan pikirannya. Dan saat itu juga dia tuh menulis lagunya berjudul Reflection. Yang ke-46, kalau misalkan dia dapat menghabiskan keberuntungan semasa hidupnya sekaligus gitu ya, dia mau menikahi wanita yang ia cintai dan tetap menjaga pertemanan dengan teman-temannya dari dia waktu TK sampai dia dewasa, sampai dia semasa hidupnya gitu. Jadi dia pernah mengatakan kalau life is unpredictable and I think such things are my luck. Dia gitu. Nomor 47, pidatonya pada saat konser itu sangat bikin para ARMY itu terharu, karena gimana ya, dia itu sangat bersyukur gitu mempunyai ARMY sebagai fansnya mereka, sebagai orang-orang yang mendukung mereka selama ini, biarpun mereka sering kali dibuat down oleh media. Ya tahulah media kan pada jahat gitu ya, suka ngomong yang harusnya A jadi B, dibalikin faktanya gitu. Tapi mereka kita gitu sebagai fansnya tuh kan mendukung terus dan percaya kepada mereka, dan itu juga yang mungkin membuat RM tuh dengan tulus berpidato di tiap konsernya untuk berterima kasih pada kita, untuk keep motivating kita gitu. Jadi sedih. Nomor 48, ketika dia ada masalah, dia itu selalu curhat ke Suga atau Jimin. Terus kalau ditanya siapa yang mau dijadikan member untuk subunit dia bakal memilih Jungkook sebagai salah satu member dari subunit dia. Dan yang terakhir, kalau sampai RM gak masuk ke BTS, dia itu pengen menjadi writer, penulis atau yang pembuat puisi gitu loh, penulis puisi. Sekian dulu 50 fakta mengenai rap monster atau Kim Namjoon. Untuk yang selanjutnya aku bakal bacain Min Yoongi alias Suga. Dan maaf selama rekaman ini kalau ada kata-kata yang kayak kepotong-potong, yang kurang jelas, soalnya ini aku masih gimana ya, ini kurang tidur juga. Sorry. Untuk tetap mensupport kami, tolong di like, komen, dan share ya videonya. Jangan lupa juga subscribe ke channel kami. Terima kasih. Kumawo.